Salam saudara, saya Rosi menyapa Anda kembali lewat program Aku dan Dia. Program yang membahas tentang Dia yang adalah Tuhan dan Juru Selamat manusia. Dalam program Aku dan Dia saat ini, kita akan membahas lagi tentang roti hidup yang mutlak dibutuhkan oleh manusia untuk memiliki kehidupan yang sejati. Selamat mendengarkan. Kampung halaman dari mana aku berasal berada di sebuah pulau. Pulau itu mengandung kadar mineral yang sangat tinggi, sehingga sejak aku kecil pulau tempat asalku dikenal bukan karena pertanian atau perkebunannya, tetapi karena pertambangannya. Kemanapun aku pergi di pulauku, aku hampir selalu bertemu dengan kegiatan-kegiatan dan pekerjaan-pekerjaan yang berkaitan dengan pertambangan. Mungkin karena pengaruh kadar mineral yang tinggi itu, pulau tempat asalku tidak terlalu subur untuk dijadikan lahan pertanian. Hanya pohon-pohon dan tanaman-tanaman tertentu saja yang bisa tumbuh dengan baik di sana. Karena itu, aku sering menikmati perjalanan pulang ke kampung halaman suamiku. Suamiku berasal dari salah satu provinsi di Pulau Jawa dan kampung halamannya dikelilingi oleh persawahan yang terbentang luas. Di beberapa tempat aku bisa melihat ada sawah yang luasnya sampai sejauh mata memandang. Apalagi aku sangat senang kalau perjalanan ke kampung halaman suamiku itu dilakukan di masa-masa menjelang panen. Pada saat itu, aku bisa melihat hamparan padi yang sudah mulai menguning dan siap untuk dipanen. Kalau sudah melihat pemandangan yang demikian, aku berpikir bahwa kemungkinan keadaan akan menjadi lebih baik karena masa panen akan segera tiba. Para petani tentu saja sangat senang karena mereka mendapatkan hasil panen yang memuaskan. Aku juga merasa senang karena aku menyadari betapa pentingnya padi bagi kehidupan orang Indonesia, termasuk aku. Padi yang kemudian diolah menjadi beras dan kemudian dimasak menjadi nasi. Dan ini menjadi bahan makanan pokok yang teramat sangat penting bagi masyarakat Indonesia. Sampai-sampai kalau ada orang menyebut sembako 9 bahan pokok, maka pastilah beras tidak pernah ketinggalan dan bahkan menjadi yang pertama. Bagiku dan bagi orang Indonesia dan bahkan bagi banyak orang-orang di negara-negara Asia, nasi menjadi makanan pokok. Dengan demikian nasi menjadi bahan yang paling penting untuk mempertahankan kehidupan. Dalam keadaan sulit, banyak orang rela menjual harta mereka untuk membeli beras. Orang bisa hidup tenang kalaupun tidak memiliki sepeda motor atau peralatan elektronik lainnya. Tetapi orang tidak akan bisa tenang bahkan sehari pun kalau ia tidak memiliki beras. Ini terjadi karena beras adalah bahan untuk membuat makanan pokok. Yesus mengibaratkan dirinya sebagai makanan pokok yang serupa dengan nasi ketika ia mengatakan dirinya sebagai roti hidup. Bagi orang-orang Yahudi, roti melambangkan kebutuhan yang terbesar yang ada di dalam kehidupan mereka, yaitu kebutuhan dasar makanan pokok itu. Yesus mengatakan dalam Injil Yohanes 6 ayat 33 sampai ayatnya yang ke-35, karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari sorga dan yang memberi hidup kepada dunia. Maka kata mereka kepadanya, Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa. Kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Yesus, sahabat dan juru selamatku, sedang menyatakan
tentang betapa pentingnya Dia bagi kehidupan manusia. Ia melambangkan dirinya seperti makanan pokok yang memberi kehidupan. Ia mengibaratkan dirinya sebagai kebutuhan utama, di mana manusia tidak akan bisa menjalani kehidupan yang tenang tanpa Dia. Aku ingat di awal-awal masa pernikahan kami, karena memang keadaan ekonomi kami kadangkala agak sulit, aku harus berhutang untuk mendapatkan beras. Aku memiliki warung langganan yang sudah tahu kapan kami akan melunasi hutang, yaitu sesaat setelah menerima gaji kami. Dan ia juga tahu kapan kami akan datang untuk kasbon, yaitu di masa-masa yang disebut tanggal tua. Tetapi bahkan sejak saat itu aku tahu bahwa entah dengan cara bagaimana harus ada beras di dalam rumahku. Karena Yesus adalah roti hidup yang memberikan kehidupan. Ia memiliki tingkat kepentingan yang sangat tinggi bagiku. Seharusnya sebagaimana aku memandang pentingnya beras bagi keluargaku, paling tidak aku juga memandang Yesus dengan tingkat kepentingan yang demikian dan bahkan lebih tinggi dan lebih tinggi lagi. Namun aku juga bisa mengabaikan hal itu. Aku bisa memilih semua yang lain yang ditawarkan dunia kepadaku dan kemudian mengabaikan Yesus. Tanpa aku sadari, aku sebenarnya sedang melakukan kebodohan yang sangat besar yang akan membawa pengaruh yang sangat buruk bagi kehidupan rohaniku kalau aku mengabaikan Yesus. Aku membayangkan, kalau aku diperhadapkan kepada pilihan untuk membeli pulsa HP atau membeli beras kalau uangnya hanya cukup untuk membeli salah satunya, maka jawabannya sangat mudah bagiku. Aku akan membeli beras dan menunda membeli pulsa HP. Aku bisa tetap hidup walaupun pulsaku habis sama sekali. Tetapi aku tidak bisa hidup dengan tenang kalau aku sama sekali tidak memiliki sedikit pun beras di dalam keluargaku. Aku akan menganggap bodoh orang yang memilih untuk membeli pulsa HP dan kemudian kehabisan uang sampai tidak bisa membeli sedikit pun beras untuk dirinya dan keluarganya. Apa gunanya ia bisa mengirimkan WA atau SMS atau apa saja, tetapi ia dan seluruh anggota keluarganya kelaparan? Apa manfaatnya ia bisa berselancar di internet atau menyaksikan video-video yang bagus, tetapi ia tidak memiliki apapun untuk dimakan? Pernyataan Alkitab yang sangat mirip dengan itu mengatakan di dalam Markus 8 ayat 36 dan 37. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Aku rasa aku juga harus mengajukan pertanyaan yang sama dan mengenakannya dengan hubungan pribadi antara aku dengan Yesus sang roti hidup itu. Sebagai roti hidup, Yesus menjadi sumber dari kehidupan di seluruh dunia ini. Dan karena itu sangat penting bagiku untuk terus mengingatkan diriku tentang pentingnya memiliki Yesus di dalam hatiku. Kalau aku mengabaikan hal ini karena mengejar hal-hal lain, maka aku mungkin saja akan mendapatkan banyak hal. Tetapi aku justru akan kehilangan kesempatan untuk mendapatkan kehidupan kekal di dalam Yesus. Dan pertanyaan Yesus menjadi relevan bagiku. Apa gunanya aku memperoleh seluruh dunia, tetapi aku kehilangan nyawa? Aku yakin bahwa aku tidak boleh sama sekali mengabaikan Yesus di dalam hidupku. Hanya Yesus saja yang menjadi makanan pokok bagi kehidupan rohaniku, yang akan memberikan kehidupan dan menjaga kelangsungan hidup rohaniku. Yesus, Tuhan dan Juru Selamat itu bukan sekedar makanan cemilan yang kalaupun aku tidak memakannya, aku akan tetap bisa menjalani hidup ini. Yesus yang adalah penolong dan sahabatku itu bukan juga sekedar permen yang hanya memberikan rasa manis sepintas saja, tetapi dengan segera akan habis dan kemudian meninggalkan sakit gigi dan diabetes. Yesus adalah roti hidup
makanan pokok yang selalu diperlukan dan yang memberikan kekuatan yang aku perlukan. Aku bisa mendapatkan sumber kekuatan itu ketika aku terus mendekat kepadanya. Aku mendapatkan petunjuk untuk melanjutkan kehidupanku dengan mendengar firman-Nya yang menjadi makanan harian bagiku. Aku mendapatkan pembaruan untuk terus menjalani hidup yang baru melalui persekutuan pribadi antara aku dengan Yesus, melalui doa-doa di mana aku berkomunikasi dengannya. Dengan itu, maka aku harus terus menikmati sang roti hidup, dan roti itu memberikan kepenuhan kekuatan bagiku. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku datang darimu, Yesus yang ku percaya, yang tak mungkin bagiku semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah ku lihat dan tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku datang darimu, Yesus yang ku percaya, yang tak mungkin bagiku. Terima kasih Anda sudah mengikuti pembahasan kita mengenai Yesus Kristus roti hidup yang menjadi makanan pokok yang mutlak kita perlukan. Bagaikan nasi menjadi makanan pokok bagi jasmani kita, maka Yesus menjadi makanan pokok bagi rohani kita. Kalau Anda ingin memahami lebih dalam mengenai Yesus sebagai makanan pokok bagi kehidupan rohani kita, atau Anda ingin mengetahui hal-hal tentang pribadi Yesus itu, kami siap untuk menjelaskannya secara lebih lanjut untuk menolong Anda. Atau kalau Anda ingin kami doakan, Anda juga bisa memberitahukannya kepada kami bahan doa Anda, dan kami juga akan dengan senang hati mendoakannya. Anda dapat menghubungi kami dengan menuliskan surat kepada program Aku dan Dia, Tromol Pos 261 Batu 65302 Jawa Timur, atau bisa juga lewat SMS atau WhatsApp. Kirimkan ke nomor 081 333 777 386. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.
Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.